Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Luffy Kirinata, NIM 2211111003 dari kelas BKB semester 6, absen 3, dan ini dosen pengampu MK Praktikum Assessment Test dan Non-Test yaitu Prof. Dr. Eketut Darsana, M. PD, dan Wayan Eka Paramarta, S. PD, M. PD. Baik semuanya, terima kasih untuk kesediaannya. Untuk kita akan melakukan bimbingan kelompok. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, berdoa dimulai. Kita akan memakai waktu selama 10 menit. Nah, kalian udah tahu nggak kalau bimbingan kelompok itu apa? Udah ada yang pernah ngelakuin? Belum. Baik, saya kasih tahu ya kalau bimbingan kelompok adalah suatu proses di mana sekelompok individu berkumpul untuk menerima informasi, pengetahuan, dan keterampilan dalam konteks pendidikan, pengembangan pribadi yang dipandu oleh seorang fasilitator. Nah, tujuannya untuk membantu peserta memahami topik tertentu, mengembangkan potensi diri, dan meningkatkan keterampilan sosial melalui diskusi dan interaksi dalam kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini kita akan menggunakan topik kesiapan belajar. Apakah bisa disepakati? Bisa. Baik, sebelumnya kan sudah melaksanakan bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal itu kan terdapat faktor-faktor kesiapan belajar. Mungkin dari ujung faktor-faktor kesiapan belajar. Kan ada faktor ekstern, ada faktor intern. Boleh siapa aja deh kalau gitu. Siapa ini namanya? Bintang. Faktor intern itu ada faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Baik. Kalau yang ini bisa nyebutin faktornya? Menurut kamu faktor eksternnya apa aja kesiapan belajar itu? Faktor ekstern itu terdiri dari faktor keluarga, terus ada faktor sekolah, ya, dan ada faktor masyarakat. Baik. Selanjutnya mungkin ada yang bisa lagi faktor intern. Ada faktor kesehatan, Baik. cacat tubuh. Itu faktor apa? Menurut apa? Faktor intern. Ekstern. Intern. Ya. Selanjutnya mungkin yang cowok apa? Siapa lagi? Kemukakan deh. Misalnya faktor ekstern tuh ini merupakan ini gini-gini. Menurut kamu? Faktor ekstern adalah faktor ini merupakan faktor yang ada di luar individu atau meliputi faktor keluarga, relasi antara anggota keluarga, sama suasana rumah. Baik, suasana rumah. Mungkin ada lagi yang ingin berpendapat? Ada lagi? Tidak. Yang di sebelah sana ada lagi? Tidak. Oke. Tadi sudah disebutkan ya kalau faktor ekstern dan intern. Faktor ekstern yang apa? Yang ada di di dalam. Baik. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam individu yang sedang belajar. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, meliputi faktor jasmania seperti faktor kesehatan, faktor cacat tubuh. Di sini ada yang memiliki seperti itu faktornya? Tidak. Gangguan kesehatan itu ada? Enggak. Oke, lalu ada faktor psikologis di dalam diri kita. Ada intelijensi, perhatian, minat. Mungkin ada yang mau dijelasin tentang apa? Ada intelijensi, perhatian, minat. Udah mengerti? Belum. Yang intelijensi. Intelijensi, oke. Tingkat intelijensi itu adalah tingkat kecerdasan mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Nah, siswa dengan intelijensi tinggi cenderung lebih berhasil. Tetapi faktor lain juga berperan, di mana intelijensi ini merupakan kecerdasan. Nah, kalau misalnya kalian rajin, pasti hasilnya pasti bagus. Kalau misalnya kalian malas, hasilnya buruk. Oke, mengerti? Mengerti.
Lalu ada faktor ekstern, di mana ada faktor keluarga, di mana faktor keluarga itu seperti cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, lalu ada suasana rumah, latar belakang kebudayaan, lalu ada faktor sekolah, yang dimana metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, lalu ada faktor masyarakat. Mungkin ada yang belum bisa dimengerti? Faktor dari ekstern, keluarga, sekolah, masyarakat. Sudah. Mungkin kalau dari sini, kalau faktor dari keluarga seperti apa? Cara mendidik. Cara mendidik. Lalu ada apa? Dukungan dari orang tua. Dukungan dari orang tua. Baik. Kalau sebelah sini, faktor sekolah. Contohnya seperti apa? Kurikulum. Kurikulum. Oke, selanjutnya. Kalau misalnya kalian di sekolah ada aturan nggak? Ada. Baik, itu termasuk juga. Lalu ada dari faktor masyarakat. Contohnya tahu nggak? Dari faktor masyarakat. Salah satu contohnya yaitu teman bergaul, di mana lingkungan pertemanan ini mempengaruhi motivasi dan sikap siswa terhadap belajar. Kalau misalnya kalian berteman sama orang malas, kalian ikut malas apa enggak? Ikut malas. Lalu ada masa media, di mana kayak sosial media. Sosial media ini dapat membentuk pandangan dan minat siswa terhadap pendidikan. Kalau misalnya kalian di media sosial tuh terdapat orang-orang yang mempunyai kesiapan belajar yang bagus, pasti kalian tertarik kan untuk menjadi sukses kan? Iya. Oke. Untuk dari itu, apakah ada ingin ditanyakan lagi tentang hal yang kita akan bahas ini, yang sudah kita bahas? Tidak. Bisa disimpulkan salah satu aja. Faktor ekstern itu apa? Faktor intern itu apa? Sedikit aja. Mungkin yang dari ini? Ini? Tadi kan sudah belajar. Disimpulkan bahwa faktor intern itu apa? Faktor ekstern itu apa? Yang dapat disimpulkan, faktor intern itu faktor yang ada dalam individu yang sedang belajar, seperti faktor jasmania dan psikologis. Ya, benar. Sedangkan faktor ekstern itu faktor yang lebih ke masyarakat atau lingkungan individu tersebut, seperti faktor keluarga dan faktor sekolah. Baik, bisa beri tepuk tangan untuk Bintang. Baik, ada pertanyaan? Tidak. Untuk itu saya akan membagikan kuesioner, mungkin bisa dijawab dua. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Sudah? Baik, yang sudah bisa dikumpulkan. Baik, karena kita sudah melakukan bimbingan kelompok, kita akan masuk ke konseling kelompok. Baik, konseling kelompok ini saya akan menentukan 5 orang dari kuesioner ini. Untuk itu kita selesaikan dulu bimbingan kelompok ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah bersedia. Karena tadi diawali dengan doa, maka diakhiri dengan doa. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas ketersediaannya. Kita akan lanjut ke konseling kelompok untuk 5 orang yang akan saya pilih.